Tanya itu pasal yang disangkakan kepada pendeta tersebut pasal apa ya? Kalau boleh tahu. Pasal berapa ya? Makasih. Pak Rajauti, jawab deh Pak Rajauti. Mungkin dia terlambat tadi masuk. Ya, tadi sudah dijawab sama Pak ini ya, Pak apa Sandi. namanya? Pak Sandi. Pak Sandi. Kalau intinya tadi Pak Sandi mengatakan itu ya pasal ini menyebar berita bohong itu karena mungkin salah satu narasumber yang bersaksi itu mengatakan bahwa dia itu juara lomba ini ya, membaca MTQ. ini MTQ gitu ya kalau tidak salah ya, itu salah satu tuduhannya gitu. Cuman mungkin ada yang lain lah mungkin ya, menyangkut undang-undang ITE biasanya ini ya yang seperti ini. Itu aja Pak, tadi mungkin Bapak mungkin kurang cepat masuknya ya, tadi dijelaskan sama nasihat hukumnya Pak Yusuf Manubulu. Saya kira begitu Pak. Kita langsung ke interupsi sebentar Pak Rajauti. silakan Pak, silakan. Kita ini nggak bisa nggak kelaruan oleh surat ke Kapolri minta penjelasan penangkapan 2 hari. Kita cuma mau tanya aja, ini bisa nggak dijelaskan kenapa ini bisa ada penangkapan dalam 2 hari? Kan polisi ada SOP. Jadi langsung ke Kapolri, bisa nggak ya? Saya cuma tanya. Saya dengar isu katanya Kabar Eskrim sudah berkomentar bahwa itu salah penangkapannya, sehingga boleh diperadilankan. Jadi Kabar Eskrim itu memang menerima pengaduan itu. Ya entah kalau Galarua mau masuk ke situ, terserah. Oke, yang bisa menjawab ini saya kira Pak Santi Amer ya, sebagai Ketua Galarua. Silakan Pak. Terima kasih Rajauti. Jadi gini ya, saya ingin menjawab pertanyaan dari siapa tadi, siapa itu si Lebah Madu ya, masalah mengunjungi tahanan polisi. Tahanan itu kan ada 3 jenisnya. Kalau masih di bawah penanganan polisi namanya tahanan polisi, biasanya itu ada di kantor polisinya. Tahanan kejaksaan bisa dititip di tahanan polisi, tapi kewenangannya kejaksaan. Pengadilan bisa dititip juga di situ, tetapi kewenangan oleh pengadilan. Nah, kalau sekarang ini Yusuf Manubulu ini kan masih dalam kewenangan dari kepolisian dan ditahan kebetulan di tahanan polisi. Nah, yang bisa masuk ke sana biasanya terbatas, Pak Lebah Madu, hanya keluarga. Tetapi kalau bersama dia keluarga masuk ke dalam, katakanlah untuk berdua boleh-boleh saja, ya boleh-boleh saja, tapi tidak boleh dalam jumlah yang banyak, 1, 2, tapi bersamaan dengan keluarga gitu. Itu dibatasi. Nah, itu mengenai pertanyaannya Owen. Jadi kalau ada teman-teman kita yang simpati ke sana, boleh saja nanti hubungi keluarganya, kapan keluarganya mengunjungi, bareng ke dalam begitu. Ya, kalau 1 hari mungkin bisa 2 kali, 3 kali lah, tergantung hubungan baik daripada keluarga dengan ini si penjaga lapas itu. Ya, itu saja. Nah, soal apa itu penanganan daripada yang pertanyaannya Pak Andi. Gini Pak Andi ya, kita menganalisa atau sesudah kalau ada kasus begini biasanya kita bedah kasus Pak. Jadi kalau bedah kasus bukan hanya aspek hukumnya yang kita bedah, juga dari berbagai aspek. Nah, kalau aspek hukumnya kan sudah ditangani oleh lawyer. Kita beri masukan-masukan. Soal hukum itu mereka lebih pasti lah, lebih tahu lah ya. Nah, jadi soal misalnya penyimpangan, penangkapan dan lain sebagainya itu kan sudah ada hukumnya, itu aturan-aturannya. Kalau itu memang dilanggar semua, mereka tinggal prapit gitu, dan kita dorong mereka lakukan prapit gitu kan, tidak harus perlu ke Kapolri karena memang sudah menyimpang dari aturan yang sudah ditetapkan. Nggak perlu ke Kapolri gitu. Tetapi kalau misalnya itu sudah dilakukan semua, ya kalau prapit itu nggak bisa ditolak lah ya, pasti itu di pra-peradilan itu. Jadi nggak harus ke Kapolri lah yang begitu-begitu. Kecuali misalnya penetapan daripada delik-delik aduannya itu macam-macam diperbesar atau apa. Nah, itu lain soal lah itu. Ya, itu yang saya bilang tadi, kawalannya itu dari sisi non hukum, itu kita sudah bicarakan strateginya Pak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan Pak Andi. Tapi saya ingin gini, saya akan pindahkan sebentar dulu Rajauti ya. Saya ingin membicarakan, kita tidak melihat persoalan ini hanya pada kita zoom pada saat ini. Maksud saya kita persoalan itu kita tidak hanya lihat ad hoc saat ini saja. Ya, selalu saya ulang-ulang, ini berakar dari sejarah.
ya sejarah Indonesia, dan itu akan berulang terus. Contoh yang saya sampaikan adalah pertama, contoh yang paling aktual masalah penolakan Pildun U20 ya 2023. Sebelum Pildun 2023 ada dulu rencana waktu itu TB Simatupang sebagai Ketua Dewan Gereja Indonesia bahwa sidang Dewan Gereja-Gereja Dunia akan dilakukan pada tahun 1967 kalau nggak salah rencananya. Dan itu Dewan Gereja Dunia sudah setuju, ya sudah setuju. Tetapi ada kritik itu yang pertama dari luar. Wah, jangan di Indonesia dong. Kalau di Indonesia nanti seolah-olah kita mengakui di Indonesia itu sudah berjalan hukumnya dengan baik. Tidak ada diskriminasi agama dan lain sebagainya. Itu mereka protes di luar negeri. Tetapi dengan suatu diskusi dan lobby-lobby, oke, diputuskan. Ya, boleh di Indonesia. Nah, ini dilaporkan kepada Presiden Soeharto, dilaporkan kepada Menteri Agama, boleh, setuju, ya, dikeluarkan peraturan perundang-undangannya dan akan direncanakan di Senayan. Tetapi apa yang terjadi, ya, di Indonesia ada pemikiran, kalau nanti orang ini masuk Dewan Gereja-Gereja Dunia bersidang di Indonesia, ini adalah suatu langkah kristenisasi. Nah, tolong ini digarisbawahi dan tanda kutip. Kata-kata kristenisasi ini seperti mantra, ya, atau yang mereka takuti. Jadi seperti bukan Islamfobia sebenarnya, Kristenfobia. Itu dugaan mereka. Wah, ini kalau masuk nanti Dewan Gereja bersidang di Jakarta, seluruh dunia ini kristenisasi. Nah, udah curiga. Nah, kan mereka melakukan gerakan-gerakan clandestine, gerakan bawah tanah, menghubungi tokoh ini, dan dilakukanlah begini, demo-demo. Bakar gereja di sana, bikin keributan di sana. Kalau nanti dibunuh itu ada pendeta dari Swiss atau apa dibunuh, itu memberikan peringatan. Kalau Anda lakukan ini, kami akan melakukan keributan besar. Nah, akhirnya apa? Ya, akhirnya apa? Gagal itu sidang Dewan Gereja di Indonesia gagal. Amin. Tidak jalan. Nah, pola-pola ini kan kita lihat terus ini kan sama polanya. Kemudian ada waktu itu pada tahun berapa itu ya, tahun-tahun awal, yaitu waktu itu TB Simatupang masih Ketua Dewan Gereja Indonesia. Ya. Ada salah satu tokoh Islam terkemuka, salah satu tokoh Muslim terkemuka Indonesia mengatakan, ini kapan kaum Kristen ini bisa kita kalahkan? Kapan umat Islam di Indonesia menaklukkan umat Kristen dan umat lain di Indonesia? Coba. Dan ini terus bergema. Ya, bergema. Saya belum bicara itu mereka membenarkan diri dari segi landasan hukum. Ya, saya kan itu dekret presiden itu. Ya, ini salah seorang tokoh terkemuka Muslim mengatakan itu. Kapan umat Muslim di Indonesia bisa mengalahkan, menaklukkan umat Kristen dan umat lain di Indonesia? Jadi ini adalah hukum penaklukan, Pak. Ya, hukum penaklukan yang diadopsi dari kejadian yang terjadi di luar negeri, ya, di luar Indonesia. Ketika itu kan ada negara Islam bisa menaklukkan Mesir yang penduduknya Kristen, bisa menaklukkan Suriah, bisa menaklukkan Turki. Ya udah. Nah, kalau udah begitu dan itu negara yang mereka taklukkan itu kan Kristen itu boleh hidup. Walaupun mereka tidak menjadi Islam, Kristen itu boleh hidup, tetapi jadi warga negara kelas 2. Nah, warga negara kelas 2 itu apa? Semuanya serba dibatasi. Berpakaian harus begini, Anda tidak boleh menjadi presiden, Anda tidak boleh jadi pejabat, ya. Kalau wanita Islam, kalau wanita Kristen kawin dengan pria Islam boleh, tapi tidak boleh sebaliknya, ya kan? Kalau pria Kristen kawin dengan wanita Islam, boleh, tapi tidak boleh sebaliknya. Nah, inilah pembatasan hukum penaklukan. Dan sekarang yang terjadi di Indonesia, hukum penaklukan itu kan diterapkan itu. Oh, Anda berbicara apologet begini, tangkap, tahan. Salah ngomong begitu, tangkap, tahan. Nah, inilah situasi Indonesia zaman sekarang ini. Ya kan? Terus bagaimana ini jalan keluarnya? Ini menjadi pemikiran bersama. Kita tidak perlu kemukakan di sini. Saya hanya menceritakan ini supaya kita memiliki pemahaman latar belakang kenapa ini terjadi semua.
Jadi ini tidak berdiri sendiri. Ada bohir di belakang ini yang bermain itu. Siapa itu? Kita belum tahu. Ya, apalagi tahun politik. Ini pemahaman yang bisa saya sampaikan teman-teman sehingga kita nanti berjuang di mana titik lemahnya itu. Ya di situ yang kita kerjain, kita hajar begitu ya. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Di India itu ada tokoh agama itu mengatakan karena di sana itu selalu terjadi kerusuhan karena agama, karena suku, karena ras. Ya sudahlah, ini jangan kita bikin lagi India di negara agama, bikin aja menjadi negara sekuler. Itu India sekarang, dan itu mampu meredam kerusuhan antar suku dan agama. Tetapi Indonesia kan konstitusinya bukan negara agama, bukan negara sekuler. Terus negara apa dong? Negara Pancasila. Tetapi Pancasila yang mana? Ya kan? Pancasila yang sekarang ini oke, tetapi Bung Karno mengatakan di dalam dekret Presiden 5 Juli 1945 dalam konsideran mengatakan bahwa Piagam Jakarta menjadi satu kesatuan dan menjiwai Undang-Undang Dasar 1945. Nah ini siklusnya itu Pak. Ini yang jadi masalah. Itu apakah sah secara hukum? Sah. Nah inilah pergulatan atau persoalan bangsa yang hingga hari ini belum selesai, dan kalau ini tidak diselesaikan sampai kapanpun Indonesia akan begitu. Nah khusus para apologet dan teman-teman kita, karena mereka ini adalah Kristen fobia, selalu digunakan kristenisasi. Oh kita cerdik aja. Ya kalau saya selalu menggunakan apakah salah membuat seseorang atau siapapun itu lebih baik, lebih percaya diri, ya lebih berpola pikiran hebat, optimis. Optimis kenapa? Karena dia ada jaminan masa depan. Dia tahu dan tahu saya harus kemana gitu. Jadi kita jangan istilah kristenisasi. Jangan kita ikut-ikutan bahasa mereka, murtadin. Enggak ada murtadin, adalah manusia baru. Nah, kita jangan diseret kepada stigma mereka, karena mereka apa? Selalu ingin mempertahankan stigma mayoritas-minoritas itu. Mayoritas. Karena mayoritas itu adalah hukum penaklukan. Ya, jadi teman-teman apologet, cerdaslah. Saya percaya, ini berita baik harus dijalankan, karena itu amanat agung. Caranya saja. Kalau kita tidak jalankan salah, itulah pergulatan daripada Dewan Gereja Indonesia ketika itu sampai hari ini. Karena dalam rangkaian sejarah itu Bapak Ibu, mulai 1967, yaitu penetapan Presiden nomor 1 PNPS 1967, banyak sekali sudah itu, dan diikuti dengan surat keputusan Menteri Agama mengenai penyebaran agama, mengenai bantuan keagamaan dari luar negeri. Terus terakhir ini adalah PBM nomor 9/8 dari Mendagri dan Menteri Agama dan Mendagri. Diatur ini, artinya udah kita dijepit gitu, nggak bisa bergerak. Jadi kalau di situ istilah yang mereka gunakan adalah penyebaran agama, ya jangan gunakan istilah itu. Kami bukan penyebaran agama, kami bukan kristenisasi. Mengajarkan orang supaya bernasionalisme, ada etika ada etika kasih bangsa, ada bermoral, ada berspiritualitas Pancasila. Nah, walaupun isinya itu adalah berita baik itu tadi. Apakah kita salah menyebutkan Kristus? Sebutkan aja nama itu. Kenapa rupanya harus takut kita menyebutkan itu? Terserah Anda mau ikut, enggak juga. Nah, di situ juga disebutkan dilarang menyebarkan agama atau mengajarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sampai segitunya diatur. Lah, agama itu apa? Maka jangan gunakan istilah agama. Ini menyampaikan berita baik. Contoh, berita baik, kalau ada di sana lowongan pekerjaan, mau nggak? Nanti kamu gajinya segini. Pakaian makan bagus, kesehatanmu diurus begini-begini. Sama kesehatan rohani, ya berita baik. Ini bukan agama, terserah Anda menafsirkan, saya nggak menyebut agama. Nah inilah diksi-diksi yang kita harus gunakan, yang cerdik dan cerdas teman-teman, dan menjadi keprihatinan kita bersama bahwa akar masalahnya ini sudah banyak di masa lalu. Nah, bagaimana penyelesaiannya itu? Tentu ada dan tidak semudah misalnya ya secara politik iya, tapi secara politik konkretnya di mana? Angkat senjata kah? Makar kah? Kalau saya pikir adalah alternatif terakhir. Kalau ini kita tanya misalnya, kita mau tanya nanti. Pertama, ini dekret presiden ini secara hukum sah atau tidak? Kita mau tanya itu pendapat hukum dari Mahkamah Agung atau dari Kemenkumham. Sampai sejauh mana pengaruhnya ini? Ini kan harus diredam. Kita tanya MPR, kita tanya DPR apa jawaban mereka, ya kan? Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, apa pendapat hukum mereka tentang ini, dekret presiden ini?
Kita tanya hak kita kok itu. Nah, sesudah itu nanti tentu ada langkah-langkah lain, Bapak Ibu ya. Ini adalah suatu kehidupan yang sangat menarik, karena ini adalah amanat yang harus kita lakukan. Justice, penegakan hukum, kemanusiaan. Kalau istilahnya itu apa? JIPBO ya, JIPBO. Justice, Equality, Prosperity, dan Brotherhood. Itu kalau istilahnya Pak Andi itu di Perancis itu ya. Apa itu liberty dan lain sebagainya. Itulah kita terjemahkan itu Pancasila itu yang simple. Begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sehingga kita nanti mempunyai bekal pengetahuan untuk bisa mensiasati dan memposisikan diri di dalam kita menghadapi permasalahan-permasalahan ini. Oke, silakan Rajauti. Oke, jadi terima kasih Pak Santiamer atas penjelasannya. Ini kelihatannya cuma tinggal satu orang yang mau bertanya. Oke. Nah, habis ini kelihatannya hari ini kan sebenarnya kan kita kan ingin mendengar langsung dari penasihat hukumnya Pak Yusuf Manubulu, dan kita sudah dapat informasi yang paling update. Jadi mungkin kalau nggak ada pertanyaan lagi nanti langsung tutup dengan doa saja ya Pak Santiamer. Saya mau komentar lagi. Kalau nanti ada yang mau nanya nggak? Ya, saya kasih yang nanya dulu. Masih ada nggak? Kalau nggak ada saya mau komentar. Oke, kita coba ini Pak Urang ini. Langsung to the point sesuai dengan topik hari ini ya. Iya, Shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya satu pertanyaan aja. Halo. Iya. Iya, satu pertanyaan aja sih sebenarnya. Mau tanya itu pasal yang disangkakan kepada pendeta tersebut pasal apa ya? Kalau boleh tahu. Pasal berapa ya? Terima kasih. Pak Rajauti, jawab deh Pak Rajauti. Mungkin dia terlambat tadi masuk. Ya, tadi sudah dijawab sama Pak ini ya. Apa namanya? Pak Sandi. Kalau intinya tadi Pak Sandi mengatakan itu ya pasal ini menyebar berita bohong itu, karena mungkin salah satu narasumber yang bersaksi itu mengatakan bahwa dia itu juara lomba ini ya, membaca MTQ gitu ya kalau tidak salah ya, itu salah satu tuduhannya gitu. Cuman mungkin ada yang lain lah mungkin ya, menyangkut undang-undang ITE biasanya ini ya yang seperti ini. Itu aja Pak, tadi mungkin Bapak kurang cepat masuknya ya, tadi dijelaskan sama nasihat hukumnya Pak Yusuf Manubulu. Saya kira begitu Pak. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,